akrab betul, belum kenal betul. Jadi belum yakin. Belum ya? Yakin. Kalau saya kasih contoh kan sering saya kasih ini. Misalnya kamu tamir masjid. Kebanyakan kegiatannya di masjid. Jaga masjid. Kamu punya anak 3. Ya tuh, penghasilannya di masjid itu bayarannya nggak jelas. Bisa khusyuk nggak sholatnya? Nggak bisa, bingung bayaran anak sekolah dari mana. Tapi kebetulan kita sudah punya tugas mengiyakan di situ ya. Kamu nggak bisa khusyuk sholatnya. Ya toh, walaupun ada janji Allah bahwa manusia itu dijamin kan gitu ya, tapi tetap kamu nggak yakin karena keimanan kamu ini masih lemah. Tapi ada orang datang, kebetulan itu orang kaya raya dan memang suka nyumbang di pondok di masjid itu. Pak Bayu jangan khawatir kamu, ya bingung-bingung. Semua anakmu sekolah tak jamin semua. Ya, tenang nggak? Tenang. Ya, karena ada yang jamin. Ya, kenapa Allah ngomong nggak kamu percaya, orang itu kamu percaya? Ya, kenapa? Karena Allah itu kamu masih kenal namanya. Kalau ini kamu kenal orangnya langsung. Ya, kalau Allah itu masih kenal namanya. Makanya kamu ditalkin itu supaya dekat, makrifat, kenal betul kepada Tuhan itu supaya keyakinanmu lebih daripada kamu yakini orang tadi. Ini kita lebih yakin orang itu daripada Allah sendiri. Ini kan pas, itu bahaya. Nah, ketahuannya nanti nyeselnya belakangan. Ya tuh dijamin, besok sebulan dapat beras, dapat ini, dapat lagi 3 bulan, loh kok udah datang? Aduh maaf, orangnya sakit. Oh maaf, orangnya bangkrut, maaf. Ya. Mati kan, bingung lagi ya. Allah tidak pernah bangkrut, Allah tidak pernah mati. Kenapa? Iya karena butuh, balik lagi ke sana. Kita percaya orang sebatas itu aja kita tahu. Tapi Allahnya harus full. Nah, ini kita karena belum dekat sama Tuhan, belum kenal betul. Jadi kita lebih percaya kepada orang ini daripada Tuhan. Nah ini yang salah itu. Nah kita ditalkin itu supaya kamu lebih percaya sama Tuhan. Karena Tuhan itu di mana saja kamu bisa hubungi. Dan tidak pernah kekurangan, tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Ini kalau orangnya tidur ngantuk sudah sulit kamu. Pak nggak bisa dibangunin Pak, takut Pak yang bangunin Pak. Kamu dimanapun berada Allah itu on terus ya. Kamu ingat, aku ingat. Kenapa itu Allah tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Kita kok masih memanfaatkan makhluk-makhluk itu? Ya. Nah, kalau begitu kita tidak mengharapkan manusia. Memang tidak perlu diharapkan. Tapi kalau tolong menolong dia punya kewajiban. Dan Allah juga yang membuka hatinya untuk lewat dia kita ditolong kadang-kadang gitu. Tapi kita tidak mengharapkan bergantung sama dia. Nah kalau sudah bergantung sama dia itu kita syirik. Walaupun syirik khafi, syirik kecil ya. Tidak menyembah berhala. Tapi lama-lama juga berbahaya. Ya, nah ini maksudnya zikir itu banyak sekali dapatnya nanti 1, 2 ya. Jadi kita keluar dari rumah jangan lupa zikir ini dipakai perintah Allah itu. Yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah dari jual beli, maksudnya aktivitas itu harus dikatakan laki-laki. Dia terus-menerus dipantau oleh Allah. Jadi seluruh aktivitasnya jadi ibadah semua. Kita ibadah aja lupa kepada Allah nggak jadi ibadah. Karena alat untuk ingatnya nggak punya. Setelah ditalkin baru punya alat. Kalau dulu diingat-ingat diupayakan nggak ada alatnya susah. Harus ada alatnya dipasang oleh guru. Setelah ditaruh alat zikir itu di dalam, caranya baru mudah nyambungnya ya. Ini kabelnya tidak ada. Usaha nyambungnya mudah ada. Kabelnya bukan PLL-nya tidak dipanggil ahlinya. Nggak tahu cara nyambungnya ya apa. Kadang-kadang malah koslet. tambah mangkok nggak bisa nggak bisa, alatnya harus dipasang dulu. Nah itu lupa boleh tapi jangan sengaja melupakan, itu dilatih karena kegunaannya satu ini untuk seluruhnya ibadah. Tadi sampai di mencari rezeki, sholat juga begitu. Waqimis sholat zikir, cuma suruh zikir, kita cari khusyuk, salah khusyuk itu hasilnya.
Makanya sering sampaikan, bisa khusyuk nggak kalau hatinya orang nggak tentrem? Nggak bisa. Harus tentram dulu. Tentram diambil dari ala bijika tangkulub. Dengan zikir lagi timbul tentram. Tentram itu identik sama khusyuk. Makanya sholat itu cuma disuruh wa aqimis sholat di zikri. Disuruh zikir. Kenapa dihusyuk-husyukkan? Khusyuk itu hasilnya, rasanya. Ibarat kamu cari manis, makan gula. Manisnya nggak usah dicari. Ini nggak makan gula ngomong mencari manis dari mana? Ya, atau ngaku saya manis dari mana? Gendeng kamu dah makan gula. Bohong, ada orang saya khusyuk mantep. Dari mana? Ibarat saya, aduh pedesnya nggak makan lombok kok pedes gendeng ini. Nah, saya mau pedes lagi, ya makan lombok. Saya mau khusyuk zikir. Ini orang pura-pura. Ini atau aduh pedes saya makan apa enggak khusyuk. Iya saya khusyuk zikir enggak dari mana? Tentrem enggak kok. Nah itu caranya. Jadi Allahu Akbar ini aja dalam Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Jadi kita ringkas ini. Kita ini bukan kiai bukan apa. Kalau kiai itu kan memang bertahun-tahun memang dunianya semua. Kita ini apa? Cara apa? Ini jalan memberi jalan yang mudah untuk kita mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Jadi ibadahnya kelihatannya sederhana, enteng, tapi hasilnya mencakup keseluruhan kehidupan kita sampai kepada kematian kita udah disiapkan. Ya, sholatnya udah, cuma zikir juga. Enak.